Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin memberikan penjelasan jawaban saudara kita karena ada pertanyaan ini baru saya sempat angkat saudaraku ya, jadi mohon maaf. Terima kasih banyak saudaraku atas pertanyaannya di bawah kolom komentar saya sempat baru perhatikan. Jadi ini agak terlambat saya angkat saudaraku ya, karena baru saya sempat angkat ini mengenai pertanyaan, dan ini sangat penting saya lihat ini di catatan karena saya catat ini saudaraku ya. Ini saya mau jelaskan bagian bawah ya, ini sangat penting buat saudara kita di lapangan. Jadi sebelumnya ditonton video saya ini, tolong betul-betul disaring ya saudaraku ya. Kita harus memikirkan juga ke depannya, mudah-mudahan ada pencerahan ke depan. Karena begitu tuh teman-teman kita yang banyak yang galau, termasuk ini saudara kita pertanyaan termasuk galau ya. Kenapa saya mengatakan galau? Karena ini pertanyaannya dia menanyakan di bawah kolom komentar, dia punya bangunan RBW sudah 2 tahun tapi saran baru ada 2. Wah, ini patah lagi ya. Ini patah lagi. Tolong petunjuknya bang, kasih pencerahan. Jadi ini saudara kita ini betul-betul galau. Kenapa saya mengatakan galau? Karena dia punya umur RBW sudah 2 tahun, menjenjangi 2 tahun, tetapi sarang di dalam baru ada 2 biji. Ya. Gimana cara perawatannya bagian dalam bang ya? Nah ini. Gimana penjelasannya, maksudnya mohon penjelasannya yang benar bang. Semoga berkah, amin ya. Sini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ada di sini ya. Jadi oke saudaraku, saya lanjut ini pertanyaan saudara kita yang umur 2 tahun RBW tetapi dia punya sarang hanya 2 jadi di dalam ruang RBW. Cara gimana supaya dia bisa optimal bagian dalam? Nah, ini selalu saya ungkip ya, selalu saya bolak-balikan ini pertanyaan-pertanyaan. Makanya selalu saya mengutarakan saudaraku, kalau kita itu nonton usahakan betul-betul kita saring ya. Ya, dan jangan nonton setengah-setengah, karena itu saya punya video itu tambah ke sana, tambah maju, tambah seru ya. Nah, jadi begini saudara ya. Sebenarnya itu di Walek, kalau umur sudah 2 tahun RBW itu kita itu ikut stres kalau sudah 2 tahun baru 2 sarang. Betul, kita ikut stres itu. Berapa lama kita selalu berpikir siang malam, kapan banyak Walek, kapan tinggal Walek, kapan ada telur, ada anak. Ada lagi sarang lagi, hanya ya begitu-gitu. Kita mau itu gimana caranya supaya perkembangbiak koloninya di dalam bagus, populasinya itu yang kita inginkan. Nah, berarti ini sangat galau, ini sudah stres ini saudara-saudara kita. Mohon maaf ya saudaraku ya. Nah, jadi begini, saya akan bukakan pencerahannya saudaraku ya. Langkah yang kita lakukan di dalam ruangan RBW, tolong kita periksa bagian ventilasi dulu ya. Yang mana yang saya maksud bagian ventilasi itu udara masuk. Udara masuk dari luar ke dalam, itu nomor 1 ya. Nah, nanti saya lari ke lembaban. Ini saya bahas dulu ya, mengenai udara dulu. Setelah semua sudah diperiksa bagian dinding 4 persegi, itu yang ventilasi yang jalan masuknya udara dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Kalau memang sudah diperiksa ada kekurangan atau optimal istilahnya, diusahakan gimana caranya supaya bisa mencapai suhunya di dalam ruangan RBW. Itu kalau udara berbahasa suhu Celsius toh, itu saudaraku ya. Setelah itu kalau sudah bagus bagian ventilasi, baru kita pindah ke kelembaban. Berarti kita berbicara kelembaban itu berarti hawa dingin. Nah, itu berbicara berapa persen masuk.
baru bisa mencapai kelembaban. Karena semua itu video-video saya semua sudah jelaskan. Ya. Berarti itu kalau kelembaban sudah mencapai atau belum, kebalikannya atau belum mencapai, kita usahakan agar kita bisa mengambil tindakan optimalkan itu bagian dalam, baik suhu maupun kelembaban. Cara untuk membetahkan walek ya. Cara untuk supaya walek itu bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang. Dan walek yang di luar itu dia bisa masuk. Tadinya dia itu masuk hanya main sampai dia itu betah di dalam. Akhirnya dia inap juga. Nah, itu tri. Banyak trinya di dalam saudaraku ya. Setelah tadi suhu kita sudah cek semua, bagian ventilasi sudah bagus. Begitupun juga yang cahaya mantul di dalam, kita usahakan agar supaya kita itu cahaya kita sambung pipa di elbownya bagian dalam, elbow bagian dalam itu dari dinding, agar itu cahaya yang mantul masuk yang tadinya itu terang agak berubah jadi reman-reman. Tapi gunakan pipa warna abu-abu, jangan pipa warna putih, karena itu kentara ada nampak itu mantulnya itu kalau pipa warna putih saudaraku. Kita gunakan itu pipa abu-abu ya, pipa paralon. Itu sambungan. Jadi itu tadi lanjut, suhu dengan kelembaban sudah diperiksa. Kalau memang tidak mencapai, diusahakan supaya kita mengambil tindakan gimana caranya bisa kita optimalkan. Karena ada aturan suhu yang kita bisa rasa dingin di dalam. Ya. Nah, itu. Jadi sudah dua ya, sudah dua ini. Suhu dan kelembaban. Yang ketiga, kita periksa bagian Twitter, salung-salung kecilnya yang bagian dalam yang melengket di sirip. Kita optimalkan juga bagian suara, jangan terlalu kecil sekali karena pernah saya jelaskan juga ini, jangan juga terlalu besar. Sesuaikan gimana bunyinya itu kanakannya di dalam, ikuti itu. Ini yang langkah yang ketiga toh. Nah, ini. Sekarang yang keempat. Ini yang keempat ini kita kontrol bagian kotoran. Yang jelasnya kalau baru dua sarang itu tidak banyak kotorannya saudaraku. Hanya yang kita kontrol itu bagian predator, hamanya di dalam. Kalau memang banyak hama semacam kayak kecoa, semut, toke atau dan lain-lain sebagainya, kita adakan penyemprotan. Tidak usah dulu pembersihan, karena kalau baru dua sarang itu berarti waliknya itu baru sedikit. Ya, kalau dua sarang berarti 4 burung, 4 walek, karena jantan betina, 2 sarang ya. Nah, sedangkan ini umur RBW ini sangat menjenuhkan. Kenapa saya mengatakan sangat menjenuhkan? Karena sudah 2 tahun. Gitu. Jadi memang galau saudara kita ini yang punya RBW ya. Jadi tolong disimak videonya saudaraku yang punya RBW ya. Itu yang langkah kita ambil. Dan yang kelima, ya yang kelima, ini yang keempat saya sudah jelaskan. Yang kelima, diusahakan kalau sudah optimal bagian di dalam ruangan RBW, jangan sekali-kali keluar masuk. Yang keluar masuk itu adalah walek, bukan kita. Ada saatnya kita waktunya itu masuk. Yang mana saya mengatakan jangan keluar masuk, apalagi kalau masuk bukan pada waktu jam. Masih pagi-pagi sekali baru jam 6 di dalam kita. Atau sekalian itu pada waktunya mau petang, baru mau istirahat kita juga masuk di dalam. Apalagi ini baru sedikit, belum banyak saudara. Jadi memang itu sangat fatal, terancam memang. Tidak bisa banyak itu burungnya. Ya, yang kelima ya, yang kelima ini sudah 5 tingkatan saya jelaskan ini bagian dalam. Ini bagian dalam ini.
Dan kita lihat itu bagian ruangannya, maksudnya bagian di dalam ruangan RBW. Kita perlu periksa bagian di dalam ruangan RBW. Apakah bangunannya itu panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai? Kalau memang terang, adakan piling. Kalau luas ruangannya, tetapi kalau ruangannya mepet, sempit, agak sempit, tidak usah kita adakan piling. Terkecuali di situ lubang masuknya burung. LMB istilahnya, lubang masuknya burung. Di situ kita piling sedikit kalau ada cahaya masuk, pantulan. Karena biasa pantulan cahaya di situ, apalagi kalau luas itu LMB-nya, itu semua ada hambatan di walek, ada gangguan. Berarti kita adakan namanya sekat atau piling di situ supaya agak gelap masuk di ruangan walek. Nah, ini memang saya akui ini saudara kita ini yang dipertanyaan ini dua umur bangunan sudah 2 tahun baru 2 saran. Woi, saya saja baca ini saudaraku ya, saya juga ini saya lihat, wah ini perlu ini penjelasan saudara kita ya. Dan ini yang punya saudara kita ya di lapangan. Jangan pasrah, jangan jenuh. Bersabar saudaraku ya. Rawat bangunannya ya, rawat bangunan. Ada juga itu biasa masukan dari luar. Oh, ini kita yang pakai, ini yang kita gunakan bang. Ini apa ya istilahnya, perangsang. Yang maksud saya perangsang semacam kayak parfum. Kan banyak yang penjual parfum ya, banyak yang penjual parfum itu banyak macam. Sampai harga parfum itu bukan harganya dikasih beli dengan yang punya petani wali, yang punya RBW, karena sangat-sangat dia mau sekali kalau banyak dia punya walek. Jadi pesan saya saudaraku yang mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak bisa juga yang mencak ini mengenai parfum, karena jangan sampai saudara kita yang penjual parfum ya ada merasa ini ya. Saya itu tidak. Hanya yang kalau terlalu sudah galau kayak begini, saya harus kupas ya, saya harus kupas. Jadi pesan saya saudaraku ya, jangan terlalu diakali bagian sirip. Bagian di dalam ruangan RBW semacam kita ambilkan parfum, kita datangkan kotoran walek, kita itu campur itu telur, kita blender walek, baru kita itu seakan-akan kita itu kuas di ini supaya dia walek terangsang. Tidak usah saudara-saudaraku, semua pernah saya lakukan yang kayak gitu. Waktunya saya masih pemula, saya pernah lakukan itu. Jadi saya bisa angkat ini, saya bisa memberikan motivasi buat saudaraku yang galau di lapangan. Ya. Jadi pesan saya saudaraku itu tidak usah terlalu diakal-akali, dimasukkan makanan semacam kayak buah-buahan, ada nenas, ada pepaya, ada buah mangga, ada sirsa, banyak macam. Karena bahasanya teman-teman, kalau itu yang buah-buahan dikasih masuk itu kan mendatangkan makanan walek. Jangan, tidak usah. Walek tetap keluar makan. Jangankan itu tadi yang saya sebut buah-buahan, saya pernah belikan itu parfum, tidak salah itu makanan walek khusus. Saya racik di dalam sampai berapa bulan itu baru itu di baskon itu penuh makanan walek. Sudah jadi, kan itu berapa lama prosesnya itu baru jadi itu makanannya walek. Nah, bukan buah-buahan saya kasih masukkan di dalam ruangan RBW, itu makanannya saya belikan baru saya racik. Tidak tahu berapa minggu itu kemudian jadi telur akhirnya jadi terbang. Di baskon itu banyak, baru saya pasangkan itu kayak rang-rang plastik. Ada berapa itu? Walek tetap keluar. Walek tetap keluar makan. Jadi tidak usah saudaraku ya, kita selalu mengakal-akali mendatangkan yang tidak diinginkan walek. Yang paling fatal itu justru memancing hama masuk di dalam walek, ruangan RBW, memancing predator. Karena mana bau, mana kotor, mana salah sedikit nanti ada tikus itu lewat di atas dia masuk di situ karena ada buah-buahan di dalam.
Padahal tujuannya kita itu mau memancing gimana caranya supaya waliknya bisa betah, waliknya yang di luar bisa masuk di dalam karena ada makanannya di dalam. Tidak begitu kalau walik, saudara-saudara, tidak begitu. Dengar arahan saya, saudaraku ya. Tidak usah, kita itu gimana cara kita di dunia walik itu kita main alami. Main alami dan hasil memuaskan. Jangan kita mengakal-akali. Banyak sekali saya dapat itu di lapangan yang saya rehab. Istilahnya bangunan gagal itu sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gagal saya rehab kembali. Pernah saya dapat, saya tidak usah ya, saya ini ada saya pengalaman, saya kasih keluar sedikit. Saya tidak usah saya sebut namanya itu dan daerahnya. Itu sudah menjelang 2,5 tahun kurang lebih. Itu saya dipanggil. Saya pergi survei di sana. Itu bata kuringan dia punya, tinggi dia punya bangunan. Wih, itu lebih parah lagi karena baru berapa walik di dalam. Kalau tidak salah itu ada 4 sarang, kalau tidak salah. Kalau ini 2. Ini 2 sarang. Kalau itu yang saya survei itu waktu karena mau direhab. Itu 4 sarang, banyak sekali dedak di dalam di karung. Mana buah-buahan itu, kulit pepaya di dalam, busuk sekali, busuk. Mana itu yang telur itu tadinya itu dicampur dengan dibelikan itu sarang kakian baru di blender, baru dicat itu dindingnya. Saya mengatakan, wah ini banyak uangnya juga ini orang ini. Itu tidak ada burung, saudara, tidak ada. Semua saya bersihkan. Saya punya anggota itu saya suruh bersihkan bagian di dalam semua, baru saya kerja kembali. Baru bisa beradaptasi burungnya. Tadinya itu yang semua dimasukkan makanan-makanan, buah-buahan, di parfum. Ada lagi yang tawari parfum, beli lagi parfum. Ada tawari lagi beli parfum, ada harga 500, ada harga 1 juta lebih. Tidak ada. Makanya saya bilang sesuatu yang mohon maaf sekali lagi. Makanya saya pernah mengatakan di konten tutorial saya, ikuti konten saya. Kegalauan, kejenuhan itu semua saya pernah saya rasakan. Nah itu saudara ya. Kasihan itu yang saudara kita itu yang di sana itu sudah bertahun-tahun itu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu belum ada hasil. Sedangkan itu yang kita bikin bangunan itu kan modal. Jadi lagi bangunannya lagi kita itu lebih penasaran, itu yang lebih parah lagi. Kalau bangunan sudah jadi kan kita sudah mengatakan sudah jadi, tapi itu yang menunggu itu sampai kapan? Di mana ujungnya itu menunggu? Bahasanya sampai kapan bersabar? Itu saudara ya itu. Jadi jangan. Nah, jadi kembali lagi dari itu tadi. Jadi biarkanlah tadi itu yang di dalam 2 biji sarang, 2 keping sarang saudaraku, berarti 4 burung itu ya, walau alam itu mengenai apa yang burung yang tidak bersarang. Ya kita ambil aja bilang bahasanya 10 burung di dalam karena 2 sarang. Itu kan dalam 10% 100% itu hanya bersarang itu hanya 30%. Nah, oke lah. Tapi kalau terlalu kelemahan itu yang tadi 10 walik di dalam akan bersarang semua itu. Berarti seharusnya sarang sudah ada 5 keping. Ya, itu jenjangnya itu kalau sudah lama itu di dalam itu akan bersarang semua itu. Akan jadi 100% tadi itu kalau lama di dalam sampai 2 tahun. Nah, hanya saya mengatakan kalau 100% itu hanya yang bersarang 30. Tetapi lama kelamahan itu yang 70% akan bersarang juga nanti ujung-ujungnya. Itu tidak sekaligus karena berjenjang anaknya, Mbak. Anak ini ada baru kecil, anak sudah ada terbang, sudah ada yang mau kawin, sudah ada yang mau bertelur, itu berjenjang. Makanya saya ambil itu 30% yang bersarang, yang 70% belum bersarang. Tetapi yang 70% nanti akan bersarang juga seperti tadi yang induknya. Ya. Nah itu, jadi itu camkan baik saudara. Jangan kita berpikir, wah berarti kalau 100%, kalau 1000 burung itu hanya 300 yang bersarang, yang 700 yang tidak bersarang itu. Tidak begitu. Tidak begitu. Kan itu burung kan berjenjang. Berapa bulan itu baru bisa terbang.
Berapa lama terbang nanti baru dia bisa kawin seperti induk. Berjenjang itu saudaraku. Makanya itu ada namanya populasi, koloninya walet, perkembangannya. Jadi itu tadi itu yang pertama terbang itu yang bikin sarang, yang di belakang terbang itu belum bikin sarang. Makanya saya mengatakan 70% yang belum bersarang, 30% yang bersarang. Tetapi semua nanti yang 100% nanti itu kalau semua selamat, tidak ada gangguan, aman, semua akan bersarang. Dan nanti populasinya ke belakang lagi begitu lagi. Jenjangnya anak lagi nanti itu begitu lagi, 70% lagi tidak bersarang, 30% yang bikin sarang. Itu maksud saya. Nah, begitu saudaraku ya. Jadi sudah paham toh? Nah, jadi oke lah, saudaraku kembali ke itu tadi. Jadi itu kita langkah-langkah saudaraku ya kita lakukan, tidak usah kita terlalu kita akal-akali di dalam bangunan RBW. Yang jelasnya kalau itu kita kontrol saja kelembabannya ya. Kontrol kelembaban dengan suhunya, usahakan suhunya optimal ya. Jangan selalu dimasuki saudaraku ya, jangan selalu dimasuki karena ini sudah 2 tahun. Karena ada pernah itu saya kemarin saya jelaskan itu baru umurnya 2 tahun sudah 50 sarang. Berarti burung di dalam itu kurang lebih sekitar 150 burung. Nah, sampai 200-an karena sudah 50 sarang. 50 sarang berarti 100. Berarti burung di dalam itu kurang lebih 250 sampai 300. 2 tahun. Berarti itu 50 sarang ya. 50 sarang keping yang jadi. Dan yang belum bersarang itu ya walau-walau. Itu calon populasi. Termasuk itu optimal. Ya. Nah, ini yang saudara ini yang pertanyaannya ini yang baru-baru saya angkat ini. Ya, tolong saudaraku ya jangan dibiarkan. Jangan juga pasrah. Karena terima kasih banyak saudaraku. Karena ingin meminta petunjuk, makanya selalu ikuti konten saya. Kalau selalu ada mau pencerahan ke depannya, curhat saja. Insya Allah kalau saya sempat angkat karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan saudara kita. Nanti saya pilih-pilih dulu yang mengangkat. Tapi kalau saya mengangkat pertanyaan bukan pertanyaan kita tadi yang masuk, pertanyaan saudara kita yang lain saya angkat, kita nonton, kita dengar, kita ambil panduan di situ. Akan saya kupas juga itu. Nih, biar bukan pertanyaan kita di bawah kolom komentar saya angkat. Yang penting kita ikuti konten tutorial saya. Pasti ada ilmu kita petik di situ, namun sedikit. Jangan menganggap remeh ilmu yang sedikit. Justru itu yang sedikit akan jadi besar, akan jadi gunung, akan jadi meledak nanti. Jangan mencari ilmu sekaligus mau banyak, akhirnya tidak ada harapan. Nah itu bahasanya kita manusia itu takabur. Langsung mau banyak, langsung mau berhasil. Tidak pernah melalui penderitaan, jerih payah, hasil keringat, perjuangan. Nah itu saudara beda kalau kita sudah merasakan namanya perjuangan baru kita dapatkan hasil dibanding kita tidak pernah berjuang langsung ada hasil. Beda rasa itu. Beda saudaraku ya. Ibaratkan saya contoh ya, saya kasih gambaran. Saudara, kita itu dikasih uang, diberikan uang sama kedua orang tua, apakah ibu atau bapak. Beda kalau kita dapatkan hasil keringat sendiri. Beda, bahasanya mandiri. Kalau kita yang dapatkan lain bahasanya, kalau kita diberikan sama orang tua beda itu, beda bawahannya itu. Ya. Nah, justru itu selalu saya peringatkan. Karena saya itu saudaraku mengupas sesuatu di dunia perwaletan, kita itu masuk di ranah-ranah juga kejiwaan hati nurani, pengkajian dari diri. Karena makanya selalu saya katakan semua adalah ciptaan dan kembali nanti ke asalnya. Tadinya tidak ada, akan ada dan akan tiada. Ya, tidak ada. Yang penting yang diciptakan di bumi ini. Hanya bedanya kalau burung itu kan tidak punya akal, kita manusia kan punya akal ya. Silakan gunakan akalnya dong. Ya. Nah itu. Makanya kalau saya berbicara itu kalau sedikit itu hanya pendek, video saya itu belum, kalau hanya begitu 7 menit, 8 menit belum ini saudara. Karena saya penjelasan di Walek itu betul-betul harus mendetail. Harus paham. Ya, karena ini sangat dibutuhkan saudara kita di lapangan. Karena ini faktor mengenai pengorbanan itu kayak pengorbanan dan hasil. Kenapa saya mengatakan pengorbanan?
Pikirkan berapa lama itu bangunan kita kasih berdiri baru jadi walek. Lama itu. Dan itu walek bangunan lagi berdiri nanti berapa lama lagi kita menunggu baru ada hasil di dalam. Itu pun hasilnya lama, bertahun-tahun. Jadi ini kalau saya ngangkat konten itu, kalau mau nonton setengah-setengah, waduh. Dan begitu juga pembahasan, kalau saya membahas itu hanya berapa menit, tidak paham saudara. Sedangkan panjang lagi pembahasan itu masih banyak belum saya jelaskan. Hanya yang saya ambil itu inti-intinya. Nah, biasa juga itu ada yang pengalaman-pengalaman saya kasih masukan yang pernah saya alami, teman-teman kita yang sudah galau, yang sudah berhasil. Nah, itu saya masukkan itu supaya saudara kita itu ada contoh dari situ, ada panduan ya. Jadi saudara itu jangan terlalu banyak berpikir gimana caranya walek itu supaya bisa banyak. Itu aja intinya saudaraku ya, jangan selalu dimasuki bangunannya di dalam. Itu petunjuk, itu pencerahan buat saya, bagi saudara-saudara kita yang bagi pemula. Ini ya, yang bagi pemula ya. Jangan selalu dimasuki saudaraku ya. Jadi kita masuk kontrol di dalam ruangannya ya. Optimalkan bagian dalam, semacam kali itu air, itu kolam kalau pakai gunakan kolam, kalau gunakan baskom, semua isi, penuhkan itu, ya, penuhkan itu. Nah, optimalkan bagian di dalam suaranya, amankan. Dan itu suara tadi suara yang aktif di atas LMB-nya, ya, kalau sudah bagus, begitupun juga suara dalamnya, suara inapnya kalau sudah bagus, jangan lagi selalu diganggu. Ya, tapi tidak apa-apa, kita coba saudaraku ya. Ini masukkan sedikit. Seumpamanya suaranya itu tidak merespon, coba kita ganti suara panggilnya sekali-kali, tidak apa-apa. Kalau gitu-gitu terus tidak ada perkembangan, coba kita ganti suara panggil. Kalau suara inap saudaraku tidak usah kita ganti suara inap, cukup suara panggil. Tidak apa-apa, sekali-kali kita coba ya. Nah, kalau burungnya kayak gitu tadi, umur bangunannya sudah 2 tahun, tetapi sarang hanya baru 2 sarang di dalam, 2 keping, 2 biji. Jadi kita itu coba-coba kita ganti suaranya di atas, di LMB-nya. Kan itu kan pakai memori, kalau memori flash disk, kalau flash disk ya di amplifier. Coba cari suara yang agak bagus-bagus, saudaraku ya. Itu masukan saya. Nah, beda kalau memang sudah bagus, tidak usah diganti-ganti suaranya. Kalau sudah bagus, dia punya sarang di dalam itu sudah agak banyak, seperti yang kemarin saya kupas itu 2 tahun, kurang lebih 2 tahun dia punya umur RBB, sarang sudah ada 50. Itu jangan selalu diganti-ganti lagi suaranya saudaraku ya, tidak usah. Jangan terlalu banyak pengaruh, jangan terlalu banyak mendengar, nanti justru itu burungnya nanti stres. Ya, jadi hati-hati juga bertindak ya di LMB atau di dalam ruangan RBW. Jadi itu saudaraku, itu tadi yang saya kasih pencerahan bagian dalam ruangan RBW. Silakan praktekkan ya, silakan praktekkan. Jangan diakal-akali bagian dalam. Jangan mau ini, mau di ini, banyak macam. Sedikit di parfum, sedikit ada bahasa banyak. Tidak usah saudaraku, cukup itu kelembabannya kita optimalkan di dalam. Usahakan dingin ya, usahakan dingin itu kelembaban. Itu juga bagian lantai itu bagian bawah, usahakan kita siram dulu, basahkan semua di bagian lantai ya. Basahkan. Nah, karena kalau baru 2 biji sarang itu berarti baru sedikit burung. Tidak usah dulu diadakan pembersihan kotorannya walek, maksudnya tainya walek, tidak usah. Tidak apa-apa itu, jangan dibersihkan dulu. Terkecuali penyemprotan, silakan semprot. Kita nyemprot yang semacam kayak predator, tapi itu kotorannya itu kan baru sedikit, tidak usah kita bersihkan dulu. Kan itu masih ada hawa-hawa aroma yang kotorannya itu, karena walek tahu sekali kalau dia punya tai dengan kotoran dari luar kita kasih masuk, walek tahu itu, walek kenal. Tidak usah kita akal-akal itu ya. Dan jangan juga selalu jangan masukkan buah-buahan di dalam saudaraku ya, tidak usah alamikan. Nah, itu juga sarang imitasi. Jadi saya tidak bisa ponis ini. Takaran saya saudaraku, saya tidak pernah memasang sarang imitasi di ruangan RBW. Saya sudah punya bangunan ada berapa, saya tidak pernah memasang sarang imitasi. Karena itu sarang imitasi itu, aduh, ya mohon maaf. Ini penemuan mereka saudara kita, itu saya tidak bisa ponis. Kalau saya saudaraku, saya sudah berapa bangunan, tidak pernah saya memasang sarang imitasi. Saya ulangi, saya tidak pernah memasang sarang imitasi, sarang buatan. Terkecuali panen memindahkan anak,
Itu biasa saya adakan, saya pasang sarang imitasi plastik. Kalau terbang anak saya buka kembali. Nah, itu sarang saya saudaraku, itu takaran saya, itu ilmu saya yang saya kasih keluar. Saya tidak pernah mencontoh dari luar, saya tidak mengambil ilmu dari luar. Jadi pengalaman yang saya ambil dari diri saya. Ya, karena kenapa? Saya itu yang pernah saya alami selama saya ini menghampiri 20 tahun di dunia walek. Ya. Jadi saudara sudah paham ya? Ya, itu pertanyaan tadi, sudah 2 tahun dia punya bangunan. Dia punya sarang di dalam bahannya hanya dua keping. Lambat saudaraku, jenuh, stres ujung-ujungnya ini ya. Jadi ikuti tadi itu apa yang saya katakan dan ikuti konten-konten selanjutnya. Biar pertanyaan saudara kita yang lain kita tonton supaya ada ilmu juga kita bisa petik di situ. Biar sedikit saudaraku, yang penting jangan kita anggap remeh ilmu yang sedikit. Justru sedikit nanti itu akan jadi bukit. Ya, bermanfaat, berguna, dan kita bisa berhasil seperti teman-teman yang sudah merasakan menikmati hasilnya saat ini, karena semua itu butuh perjuangan. Ya, oke saudaraku, mohon maaf ini karena saya sudah panjang lebar ini, sudah saya lihat waktu ini sudah 31 menit. Mudah-mudahan saudara kita pencerahan apa yang saya kasih keluar unak-unak saya, mudah-mudahan saudara kita bisa memetik, bisa menggambarkan, bisa praktekkan di lapangan ya. Jangan selalu dimasuki pesan saya saudaraku ya, sabar, berdoa ya, sabar. Pesan saya, ikuti tonton tutorial saya selanjutnya. Saya tayang itu kalau tidak ada halangan, tidak ada halangan, sehat selalu. Saya tayang jam 7.30, berarti setengah 8 ini bagian Sulawesi. Ya, kan beda itu jamnya Sulawesi dengan Jawa, beda 1 jam. Nah, gitu saudaraku ya. Yang jelasnya saya video konten tutorial saya tayang itu jam setengah 8, jam 7.30. Jadi mudah-mudahan di dalam pelajaran buat saudara kita di lapangan, mudah-mudahan ada hikmah, bisa kita resapi, bisa kita praktekkan. Kalau ada mau ditanyakan saudaraku, silakan tulis di bawah komentar. Silakan share saya punya video ya. Nah, supaya bisa meluas, nah, bisa bermanfaat. Oke saudaraku, mohon maaf ini saya ulangi, mohon maaf ini kan saya manusia biasa, saya juga masih belajar. Adanya saya gini, apa yang saya kasih keluar itulah yang saya rasakan dan itu yang pernah saya alami selama saya di dunia walek. Ya, mohon maaf kalau kata-kata saya salah. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan di hati tidak usah kita ambil. Ya, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.